Saya Panosa Putra Burutu dari kelas PSPF 21A. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membagikan informasi video sore yang tersebar di media sosial dan akan kita tinjau dengan sudut pandang melalui hukum, sosial, dan agama. Seperti disebutkan dalam undang-undang, definisi pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui sebagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka namun yang memuat kecanduan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ditinjau dari sudut pandang hukum, di pasal 4 disebutkan lebih jauh bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandalkan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit membuat persenggaman termasuk persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau anoni, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak. Bahkan dalam penjelasan undang-undang disebutkan mengenai jenis persenggaman yang menyimpang. Perinciannya adalah persenggaman atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual. Pemerintah bersama DPR membentuk undang-undang pornografi ini bukan saja bertujuan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun juga untuk menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Undang-undang ini menekankan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan adil terhadap meningkatnya perubahan penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Ini mengancam kehidupan tatanan sosial masyarakat Indonesia, ujar undang-undang tersebut. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan. Ditinjau dari sudut pandang agama, pornografi didasarkan pada pandangan-pandangan yang lebih luas dalam hal keagamaan mengenai kesopanan, martabat, dan kualitas manusia, serta keutamaan-keutamaan lain yang menggambarkan dampak negatif pornografi. Masing-masing kelompok agama mungkin memandang pornografi dan seksualitas secara berbeda-beda. Di dalam Alkitab tidak terdapat larangan secara eksplisit terhadap pornografi, namun banyak kalangan Kristen mendasarkan pandangan mereka tentang pornografi berdasarkan Matius 5 ayat 27-28. Dikatakan, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Hal tersebut mengandung salah satu dari 10 perintah Allah, Keluaran 20 ayat 14 atau Ulangan 5 ayat 18, yang juga sering digunakan sebagai ayat pendukung untuk mengutuk pornografi. Matius 5 ayat 27-28 memiliki implikasi bahwa keterlibatan dalam pornografi adalah dosa, karena tujuan pornografi adalah membangkitkan hawa nafsu dan karenanya serta dengan perzinahan. Pornografi melepaskan tindakan-tindakan seksual yang sebenarnya ataupun yang dibuat-buat dari keintiman para pelaku dalam rangka menunjukkannya secara sengaja kepada pihak ketiga. Pornografi menodai kemurnian karena merusak tindakan perkawinan, penyerahan diri yang intim antara suami dan istri. Pornografi menyebabkan kerusakan serius pada martabat dari semua yang berperan di dalamnya, atau para pelaku, penjajah, dan penonton.
karena masing-masing pihak menjadi suatu objek kenikmatan amoral dan sumber keuntungan yang tidak sah. Pornografi menempatkan semua pihak yang terlibat di dalam ilusi dari suatu dunia fantasi. Sekian, terima kasih.